Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Faras Danika Putra dengan NIM 2020 1037031111118 dengan kelas Jarkom C 5C. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas 6 Jarkom ya, yang mengenai konfigurasi HSRP. Di mana HSRP itu adalah Hot Standby Router Protocol ya. Untuk fungsinya, untuk menetapkan jika router itu ada suatu kegagalan ya, maka router tersebut akan diambil alih secara otomatis oleh router lain. Misal di sini kan ada objektif nih, ada configure HSRP active router, HSRP standby router, dan verifikasi HSRP operation. Di sini misal nih, eh, ada dua buah status. Yang satu tuh aktif, yang satu itu standby. Nah, ketika router aktif tuh mengalami kegagalan atau kerusakan atau maksudnya kayak dia tuh non aktif gitu nah, maka router standby itu akan menjadi aktif dan mengambil alih jalur yang ada pada router aktif. Nantinya jalur tersebut akan dilalui oleh standby routernya. Nah, di sini kita langsung aja mulai ke instructionnya untuk part satu yaitu verify connectivity ya. Di sini pertama kita ke PCA dulu, kita ke PCA, terus kita ke command prompt. Kita lakukan pengecekan pada jalurnya ke web server. Terus kita ambil tracer sekian, kita copy, kita paste, kita tunggu dulu ya. Nah, di sini trace-nya sudah komplit. Jadi bisa dilihat ya bahwa PCA itu memiliki jalur khusus ke web server. Di mana PCA akan melewati router satu, melewati router 2 ke internet lalu ke web server. Nah, setelah itu kita cek juga ke PCB. Kita cek juga ke PCB. Kita ke command prompt, kita paste lagi yang tadi. Kita tunggu lagi. Nah, jadi untuk PCB dia tuh melewati router 3, router 2, internet, lalu ke web server. Nah, ini kita lanjut ke step 3 ya. Jadi untuk jalur-jalur ke web server kita sudah mengetahui. Untuk step 3-nya, kita melakukan observasi jika router 3 itu tidak tersedia. Jadi kita hapus kabel dulu. Kita hapus kabel. Mohon maaf. Kita hapus kabel router 3 dan switch 3. Terus kita lakukan lagi, kita lakukan command prompt lagi. Kita cek. Nah, jadi ini seharusnya akan terjadi RTO ya, karena belum melakukan konfigurasi HSRP. Jadi jalurnya itu belum dialihkan. Kita lihat dulu ya. Nah, udah. Kembali lagi ya. Kita cek pingnya ke web server. Apakah dia sudah tersambung lagi? Nah, oke, dia sudah tersambung ya. Di sini kita langsung ke part 2-nya. Oke, untuk part 2 kita, nah di sini baru konfigurasi HSRP aktif dan standby routernya. Di sini untuk step 1 kita ke router 1 lagi. Harus kita seperti biasa enable konfigurasi terminal. Kita masuk ke gigabit 0/1. Terus kita standby version 2. Kita masukkan standby version 2. Nah, ini setelah itu kita kopas saja ininya. Kita kopas. Ini mana ini tuh untuk kita menambah IP virtual. Jadi semuanya itu akan disambungkan pada IP virtualnya. Kita lanjut lagi ke yang D ini. Untuk yang D itu kita ganti priority-nya menjadi 150 karena kita akan menyalakan router 1 sebagai router aktif. Jadi priority defaultnya itu 100, jadi 150. Di sini lanjut ke yang E-nya. Mohon maaf. Nah, ini udah prem ya. Jadi prem itu jadi saat router aktif down kembali nyala, router aktif akan mengambil alih kembali jalurnya. Jadi kita lanjut ke step 2-nya ya. Untuk step 2 kita akan ke router 3.
Dalam router 3 kita enable konfigurasi terminal. Mohon maaf ya, udah. Terus kita masuk ke gigabit 0/0. Jadi ini dia kayak yang terhubung pada LAN 2 ini kan, LAN 2. Kita bisa cek nih untuk LAN 2-nya. Dia gigabit 0/0. Terus repeat only step 1B and 1C above. Jadi kita lakukan step 1B dan C ke router 3. Nah, sudah ya. Terus kita lanjut ke step 3. Untuk step 3, di sini yang A ya, kita disuruh melakukan show standby-nya. Di sini kita kembali lagi ke router 1. Kita ke router 1, kita do SH standby. Nah, terus ke router 3 lagi, biar kita bandingkan ya. Do SH standby. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada router 1 ini state-nya aktif, untuk router 3 state-nya standby. Dan priority-nya ini bisa dilihat 150 dan ini 100 ya. Default-nya 100. Jadi kita udah ubah ke konfigurasi 150. Nah, kita lanjut ke yang B. Yang B yaitu show standby brief-nya. Kita ke router 1. Do SH standby brief. Kita ke router 3 juga. Nah, ini bisa dilihat ya, di sini untuk router satunya ada P. Jadi P itu artinya kayak VM atau virtual MAC. Dan untuk yang standby-nya dia tidak ada ya. Jadi kita lanjut lagi ke yang C. Change the default gateway address for PCA, PCC, switch 1 dan switch 3. Di sini kita ke switch 1 dulu. Kita kopas ininya. SRP-nya kita kopas. Mohon maaf, ke PCA dulu. Kita masukkan di sini. Oke, sudah. Ke PCB kita masukkan juga. Nah, di sini untuk switch 1, switch 1 dan switch 3 ya, seingat saya. Iya, switch 1 dan switch 3. Untuk switch 1-nya itu biasa kita enable konfigurasi terminal. Kita IP default gateway kita masukkan ya. Nah, untuk S3-nya juga. Kita pastekan juga. Oke, jadi ini sebenarnya sudah selesai ya, sudah 100%. Tapi kita di sini untuk part 3-nya kita harus observasi HSRP operation-nya. Kita lakukan pengecekan. Di sini misal kita ke step 1-nya dulu. Step 1 kita ke PCB. Pada PCB kita ambil ini. Kita ke command prompt lagi. Kita paste. Mohon maaf, tadi titiknya keikut ya. Nah, jadi di sini untuk PCB-nya dia dari router 1 ke router 2 ke internet dan ke web server. Kenapa dia ke router 1? Tadi kan router 3. Nah, karena router satunya sudah kita set menjadi aktif dan router 3-nya kita set jadi standby. Dan dia memiliki priority 150. Selanjutnya kita coba delete ya. Salah, mohon maaf. Kita delete ininya dari router 1 ke switch 1. Terus kita lakukan kembali. Mohon maaf, keikut lagi titiknya. Nah, kita lakukan kembali ya. Nah, ini udah nih. Jadi setelah dilakukan kembali, dia tuh akan ke router 3, router 2, internet dan web server. Dia diambil alih. Jadi ini gunanya HSRP ya. Ketika kerusakan pada R1 atau kayak apa ya, penolakan atau penonaktifan pada router 1 akan diambil alih ke router 3. Jadi router 3-nya akan bersifat aktif ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk tugas kali ini. Ini sebelumnya kita sambungkan lagi.
Oke, mungkin sekian aja sih tugas dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.